Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri tahta kasih setia Tuhan. Dalam segala keadaan kita, Tuhan selalu ada. Dia penolong yang dapat diandalkan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Demikian Tuhan, kami percaya akan kasih setia Tuhan. Sebagai penolong, sangat dapat kami andalkan. Sebentar kami renungkan firman-Mu, buka hati kepikiran kami mengerti kebenaran-kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan perenungan firman kita, Markus pasal 4, ayat 21 sampai 25. Judul perikop, perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian.
Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan disingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Amin. Bapak Ibu, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pun menerima terang. Sebab Yesus adalah terang yang sejati. Demikian dikatakan di Yohanes 8 ayat 12, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saat terang Yesus hadir dalam diri kita, maka terang itu pun akan menyinari kita semua. Kristus sendiri akan bercahaya atas kita. Efesus 5 ayat 14 mengatakan demikian. Dengan demikian, kita yang dulu hidup dalam kegelapan, kita diubahkan menjadi anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8 mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak terang akan nyata ketika kita hidup berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan dengan hidup dalam terang, di mana darah Yesus menyucikan diri kita dari segala dosa, artinya kita dilayakkan untuk menerima keselamatan. Namun terang yang kita peroleh dari Sang Terang dunia bukanlah dimaksud hanya untuk diri kita sendiri saja, melainkan juga untuk menyinari setiap orang, menyinari sekitar kita, khususnya saudara-saudara kita yang terperangkap dalam kegelapan. Sebagaimana Yesaya 60 ayat 1 dan 2 mengatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Pelita dinyalakan bukan untuk ditempatkan di bawah kolong atau ditutupi, namun agar cahaya bisa menerangi gelap. Maka cahaya tersebut haruslah ditempatkan pada posisi yang benar. Ditempatkan pada posisi yang benar, yaitu bagaimana terang yang kita miliki mampu untuk menyinari orang lain. Apabila kita terus menyembunyikan terang kita, seperti dikatakan di dalam kolong hati kita, terang kita tidak akan terlihat, tidak akan mampu menjangkau orang lain, sehingga kita gagal untuk melakukan amanat agung yang difirmankan Tuhan Yesus saat sebelum dia naik ke surga. Dan hal itu akan diperhitungkan pada hari penghakiman. Hal inilah yang menjadi kelanjutan ayat bacaan di atas. Markus 4 ayat 22, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Pada saat itu, siap atau tidak siap, kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan. Apakah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Apakah kita sudah melakukan segala
atas dasar kasih atau malah mementingkan diri sendiri selama hidup? Apakah kita sudah melayani Tuhan dan pekerjaannya, atau kita malas-malasan dan hanya menuntut berkat tanpa ingin memberkati? Semua itu akan dibuka pada hari penghakiman. Tuhan melengkapi kita dengan talenta. Hendaklah talenta-talenta itu dilipat gandakan, digunakan untuk melayani dan menyelamatkan orang lain. Digunakan untuk bekerja di ladang Tuhan dan membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Bukan dipendam dalam tanah seperti tertulis dalam perumpamaan tentang talenta. Lihat apa yang diputuskan Tuhan terhadap hamba yang malas. Pertama, apa yang dia miliki diambil dan diberikan kepada orang yang melipat gandakan talenta dalam Matius 25. Lalu dilempar ke dalam kegelapan, tempat yang penuh ratap dan kertak gigi. Perhatikan kesamaan ayat dalam perumpamaan tentang talenta. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dengan ayat dalam perumpamaan tentang talenta yang kita baca, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 25 tadi. Dengan demikian, kita bisa melihat dengan jelas relevansinya bahwa jika kita menyanyiakan talenta kita dan menyimpannya di bawah kolong, maka segalanya akan diambil dan tidak akan menerima ganjaran di tempat yang penuh ratap dan ketak gigi. Sebaliknya, jika kita mempergunakan talenta-talenta kita untuk menjadi terang dan berkat bagi banyak orang, maka kepada kita akan ditambahkan lebih banyak lagi. Tuhan akan mencurahkan lebih banyak lagi berkat yang kemudian mampu Anda pergunakan pula untuk memberkati orang lain lebih banyak lagi. Demikian kabar berita firman Tuhan hari ini. Bersinarlah, gunakan talentamu untuk menjadi berkat bagi banyak orang, layani Tuhan, maka Tuhan akan terus mengembangkan pribadimu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Ajar kami hidup seturut kehendak rencana-Mu, seturut kebenaran firman-Mu, seperti yang kami dengar hari ini. Kami menjadi terang karena Engkau ada dalam kami. Kami mau gunakan setiap talenta yang ada, karunia-karunia yang Tuhan limpahkan setelah kami dilahirkan kembali di dalam Tuhan, untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan nama-Mu. Maka nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Hidup kami berguna seperti yang Engkau harapkan Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Tuhan beri kekuatan. Kami berdoa untuk secara khusus jemaat-jemaat Tuhan sedang dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan Kau menolong dan memberi kekuatan. Tim dokter yang menangani, Tuhan beri hikmat, memberi perawatan terbaik, obat-obatan terbaik, membawa kesembuhan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Atas izin-Mu, Engkau memberi kesehatan saudara-saudara kami, teman-teman jemaat Tuhan. Mereka yang terpapar COVID, Tuhan sembuhkan, pulihkan kembali. Yang isolasi mandiri, Tuhan pulihkan, sehatkan kembali. Jaga, pelihara selama isolasi mandiri dan sehat kembali, pulih oleh pertolongan yang daripada Tuhan. Tak lupa kami terus bawa dalam doa bangsa dan negara kami, terkhusus Satuan Tugas Penanggulangan
dampak pandemi COVID-19 dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Masa-masa PPKM darurat yang akan selesai beberapa hari ke depan, mungkin akan ada penambahan atau tidak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya ini semua membawa kemajuan untuk pemutusan mata rantai penyebaran, dan masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah dan keadaan bisa menjadi lebih baik. Kami terus berdoa untuk keadaan Indonesia menjadi lebih baik. Demikian doa-doa kami Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, tetap semangat, berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.